Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi di pertemuan ke-9 ini. Materi hari ini akan membahas metode transportasi. Apa sih metode ini? Metode ini digunakan untuk mendistribusikan barang dari sumber ke tujuan secara optimal dengan biaya minimal. Dengan kata lain, metode ini untuk mengirim suatu barang dari asal ke tempat tujuan dengan perhitungan biaya seminimal mungkin. Baiklah, segera kita mulai dan seperti biasa kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama yaitu membuat model transportasi. Model transportasi itu berupa tabel-tabel seperti ini ya. Asal tujuan, misalnya T1, T2, T3, kapasitas pabrik. Ini T1, T2, T3. Di sini asalnya A1, A2, A3. Di sini ada permintaan penjualan. Di sini D1, D2, D3. Kemudian di sini ada ini di garis ya, ada di garis ini. Ini ada X11, D11. X12, C12, X13, C13. Di sini S1, S2, S3. Di sini X21, C21, X22, C22, X23, C23, X31, C31, X32, C32, X33, C33. Kemudian setelah kita membuat model transportasi, kita menentukan formulasinya. Formulasinya kita tulis sebagai berikut. Z-min sigma I sama dengan 1 sampai M. Sigma J sama dengan ini J ya, D sama dengan 1, ini sama dengan sampai N. C I J, X I J. Di sini DP itu dengan pembatas. Di sini adalah J sama dengan 1 sampai N. Kemudian X I J sama dengan SI. Untuk I sama dengan 1, 2 sampai dengan M. Kemudian di sini ada sigma I sama dengan 1 sampai M. XIJ sama dengan DI. Untuk J sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Dan var XIJ lebih besar sama dengan 0. Untuk semua nilai I dan J, di mana Z itu adalah biaya total transportasi. Kemudian XIJ sama dengan jumlah barang yang harus diangkut dari I ke J. Kemudian CIJ itu adalah biaya angkut per unit barang dari I ke J. Kemudian SI adalah
banyaknya barang yang tersedia di tempat asal I. Kemudian untuk DJ itu banyaknya permintaan barang atau demand di tempat tujuan D. Kemudian M sama dengan jumlah tempat asal. Kemudian N adalah jumlah tempat tujuan. Di sini ada contoh soal, yaitu adanya perusahaan tekstil yang memproduksi di 3 tempat berbeda, yaitu P1, P2, dan P3. Produk yang dihasilkan dikirim ke tempat 3 lokasi penjualan, yaitu G1, G2, dan G3. Kapasitas pabrik sebesar 60 untuk PI, 80 untuk P2, dan 70 untuk P3. Permintaan barang untuk masing-masing tempat penjualan yaitu 50, 100, dan 60. Biaya ongkos diketahui seperti itu, P1 ke G1 sebesar 5. Kemudian ditanya tabel transportasi atau model transportasi. Kemudian yang kedua formulasinya. Yang ketiga penyelesaian optimalnya. Selanjutnya dari soal tadi kita membuat model transportasi, di mana kita melihat tadi kita kan dari contoh soal mengetahui bahwa ada 3 tempat produksi yang berbeda, yaitu P1, P2, P3. Kemudian dikirim ke 3 tempat lokasi penjualan yang berbeda pula, G1, G2, G3. Berarti nanti model transportasinya yang berbentuk tabel itu sebagai berikut. Asal, kemudian tujuan, kemudian di sini G1, G2, G3, dan di sini adalah kapasitas. Kemudian di sini asalnya tadi ada apa? Ada P1, P2, P3. Kemudian di sini ada permintaan penjualan atau demand. Nah, kemudian ongkos-ongkosnya gimana? Ongkos-ongkosnya P1 ke G1 ongkosnya 5. P1 ke G2 10, P1 ke G3 10, kapasitas P1 sebesar 60. Kemudian ongkos P2 ke G1 15, di sini 20, di sini 15, di sini 5, 10, 20, di sini 50, 100, 60. Nah, ini adalah modal transportasi.
Kemudian soalnya kita selesaikan dengan metode stepping stone. Stepping stone ini tipsnya itu kalian melihat sel sudut kiri atas. Jadi lihat dulu sel sudut kiri atas. Kita praktekkan ya. Nah, tadi kan model transportasinya atau tabel transportasinya ketemunya kan seperti ini. Asal, tujuan, kemudian di sini G1, G2, G3, kapasitas. Jadi ini. Di sini P1, P2, P3, di sini adalah demand. Demandnya tadi per tempatnya di sini 50, 100, 60. Kapasitasnya di sini 60, 80, 70. Di sini tadi ongkosnya tadi berapa? 5, 10, 10. Terus di sini tadi ada 15, 20, 15. Kemudian di sini ada 5, ada 10, ada 20. Nah, di mana kira-kira kalian lihat sel sudut kiri atas? Di sini letaknya. Sebentar saya buat kotak-kotak. Sel sudut kiri atas dari yang kita lihatnya dari yang warna kuning. Di sini ya. Sel sudut kiri atas berarti yang mana? Yang ini. Nih, saya asir. Kalian lihat 50 sama 60. Kalian pilih yang lebih kecil, masuk di sini 50. Karena ini sudah habis 50-nya, kita coret. Kemudian sisa dari sini, ini kan, mana sel sudut kiri atas? Yang sini. Berapa? Di sini 60, di sini 100, tapi jangan salah. Ini di sini 60 kurangi 50, sisanya adalah 10. Di sini 100, sini 10, berarti kalian masukkan 10. Ya kan? Di sini sudah habis. Ini habis. Berarti tinggal yang ini, sisa kotaknya warna biru. Sel sudut kiri atasnya mana? Sel sudut kiri atasnya adalah warna ini. Di sini 80, di sini 100. Maka masukkan yang lebih kecil berapa? 80. Berarti di sini habis. Ya kan? 80 habis. Berarti tinggal kotaknya yang mana? Tinggal kotak yang ini. Sel sudut kiri atasnya mana? Yang ini. Di sini adalah 2. Di sini sisa berapa? 20. 20, 70. Di sini 20. Berarti ini habis. Sisa di sini adalah 50. Oh, di sini 10. Kenapa 10? Dilihat ya. Ini 10 tambah 80, di sini 100. Berarti ini 10, berarti masuk 10. Di sini berapa? Ini 60, di sini 60, berarti di sini adalah 60. Sehingga biaya transportasinya adalah Z sama dengan 50 kali 5 ditambah 10 kali 10 ditambah
80 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 60 kali 20. Hasilnya adalah 3.250. Selanjutnya adalah kita mencari dengan metode biaya terkecil, least cost method. Tipsnya gimana? Cari sel ongkos terkecil, sehingga tadi itu kan ada tulisan tabelnya kan asal, tujuan, G1, G2, G3, kapasitas. Di sini ada P1, P2, P3. Di sini ada 5, 10, 10, 15, 20, 15, 5, 10, 20. Di sini ada demand. Di sini ada 50, 160, di sini 60, 80, 70. Nah, kita lihat mana ongkos terkecil. 5, 5-nya ada 2. Saya akan nyoba 5 yang di atas. Untuk mahasiswa saya, nanti cari jika 5-nya adalah P3, sedangkan saya sekarang P1. Saya milih 5 P1. Ini ya. 50 dan 60. Masuk 50. Sehingga 50 habis. Habis 5, mana lagi nih? Sini berarti kolom G1 udah selesai. Kita cari kolom G2, G3. Mana yang terkecil? Terkecilnya adalah 10. 10-nya ada 3. Kira-kira mau milih yang mana? Saya mau milih 10 yang P1 untuk menyelesaikan baris 1. Di sini 60, berarti sisanya 60 kurang 50 adalah 10. Sehingga di sini masuk 10. Sehingga di sini habis. Kemudian setelah selesai 10 di P1-nya habis, sudah nggak ada yang bisa dimasukkan. Kita lihat mana lagi. Ternyata setelah 10 masih ada 10 yang baris P3. Berarti berapa? Di sini ada 100, ya kan? Kemudian di sini ada 10. 100 kurangi 10. Di sini adalah 90 karena 100 kurangi 10. 10 di sini adalah 90, di sini 70 sehingga masuk 70. Sehingga 70 habis. Habis 70, habis 10 berapa? Oh, 15. 15 di sini nih, 15 baris P2, kolom G3. Berapa di situ? Di sini adalah 60. Di sini 60, di sini 80 sehingga saya masukkan 60. 60 habis, jret. 60 habis. Di sini tinggal 20. Habis 50 ada 20, ya kan? Di sini berapa? Di sini sisanya adalah 20. Sehingga di sini masuk 20. Sehingga nanti ya kita hitung adalah ini, dan ini. Sehingga nilai Z-nya adalah 5 kali 50 ditambah 10 kali 10 ditambah 20 kali 20 ditambah 10 kali 70 ditambah 15 kali 60. Hasilnya adalah 250, 100, 400,
700, 900, hasilnya adalah 2, 3, 50.